النص السردي. النص السردي هو نص يتضمن قصة أو حكاية بترابط وتتابع للأحداث. لتكتب نصا سرديا فكر في هلا بكم أيها المتابعون المشاركون أبنائي الطلاب وبنات الطالبات. معكم كمان في هذه المنصة الإلكترونية التي تخص تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. Ayyuhal hudhurul kiram, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan diskusi bersama, belajar bersama tentang bagaimana penulisan insya ya, tapi dalam model paragraf naratif lah. Kemarin sudah deduktif, induktif dan campuran dan deskriptif, maka kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menulis insya atau karangan dalam bahasa Arab tapi menggunakan pola paragraf naratif ya. Ana la uridu an utila alaikum, saya tidak ingin panjang lebar, fa da'uni an akhadakum ila syasha gahiz amamakum. Kita langsung saja diskusikan slide yang ada di depan ini. Oke. Topiknya adalah at-ta'aruf ila kitabat al-insya fi dhaw'il faqrati sardiyah. Jadi mengenal bagaimana penulisan insya ya, model paragraf naratif. Sebagai mukaddimah, tentu kita harus tahu apa bedanya deskriptif dengan naratif ya, biar tidak campur aduk ya dalam penulisan insya-nya nanti. Latihannya nanti, maka terkadang seseorang itu bingung membedakan antara deskriptif dan naratif karena secara tidak langsung, secara kasat mata itu tidak ada bedanya, tapi secara isi konten ya, muhtawa itu ada bedanya ya. Sebagai muqaddimah, al-faqrah as-sardiyah mumathilah li faqrat al-fasfiyah. Paragraf naratif itu hampir sama dengan paragraf deskriptif ya. Waqad takunul faqrah fil waqi' fi anin wahid ya, karena paragrafnya juga terjadi dalam waktu yang sama itu. Walakin apa yang membedakan? Yang membedakan di sini adalah al-faqrah as-saldiyah tamilu ila taqdimil mazid minal ma'lumat al-asasiyah lil qari'. Ya. Bedanya adalah paragraf naratif itu memberikan kecondongan untuk menyampaikan, mengutarakan beberapa informasi dasar kepada para pembacanya. Ya. Contohnya adalah kejadian-kejadian masa lampau, ya sejarah-sejarah, atau cerita-cerita, atau sebab-sebab terjadinya keadaan tersebut. Nah, itu naratif ya, yang bedakan itu dengan deskriptif kemarin. Oleh karena itu, biar tidak simpang siur, kita langsung saja bahas apa sih yang dinamakan paragraf naratif ya. Paragraf naratif yaitu al-faqrah yatimmu fiha dzikrul ahdaats allati hasal. Jadi faqrah yang biasanya menceritakan tentang kejadian-kejadian yang telah lampau atau yang telah terjadi ya. Mata hadatsat, kapan itu terjadi, wa man kana juz'an minha, dan siapa aktor-aktor atau pelaku yang ada di balik kejadian tersebut. Nah, itu. Wa hiya faqratun syai'ah lit-ta'lim aw lil-idkhal aw tawdihil ahwal. Biasanya paragraf-paragraf model naratif ini digunakan untuk pembelajaran atau untuk lelucon ya, atau untuk menjelaskan konsep tertentu. Nah, gampangnya, karangan yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang disusun secara kronologis ya, menurut waktu sehingga menjadi rangkaian. Nah, paragraf ini bisa dibuat berdasarkan peristiwa atau kisah yang sebelumnya atau yang sebenarnya atau berdasarkan imajinasi yang betul. Jadi ada yang sebenarnya, ada yang imajinatif. Nah, itu yang sama dengan yang kemarin ya, tapi ada pembedaan nanti ya dalam penulisannya. Mafhum apa ini? Anasir al-faqrat as-sardiyah. Nah, paragraf induktif, paragraf naratif ya, itu punya beberapa unsur yang harus dicantumkan ya, dalam penulisannya. Apa saja unsur-unsur tersebut ya? Ketika kita ingin menulis paragraf naratif, maka harus ada tokoh yang kita ceritakan. Siapa itu tokohnya ya? Failnya siapa? Yang kedua adalah terdapat unsur tindakan atau perbuatan tema ya. Temanya seperti apa? Model kejadiannya seperti apa? Lah itu yang kedua. Yang ketiga adalah terdapat setting waktu atau tempat ya. Artinya kejadian itu kapan dan terjadi di mana. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah terdapat urutan waktu kronologi atau cerita alur ya. Alurnya seperti apa, narasinya seperti apa dan lain sebagainya.
Itu 4 yang perlu diingat ya. Sedangkan dalam paragraf naratif sendiri itu terdapat banyak macamnya, sama seperti deskriptif kemarin. Ada yang subjektif, ada yang objektif, ada yang satu lagi saya lupa ya. Sedangkan paragraf naratif sendiri itu juga punya jenis-jenisnya, terdapat banyak jenisnya ya. Apa saja jenisnya? Yang pertama adalah paragraf naratif ekspositoris ya, yaitu paragraf-paragraf yang biasanya menceritakan tentang hal yang sebenarnya. Itu ekspositoris ya. Biasanya paragraf-paragraf naratif ini ditulis dalam bentuk biografi atau autobiografi atau cerita sejarah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah paragraf naratif sugestif ya, artinya paragraf ini tergantung siapa yang membawa atau siapa yang menuliskan isi teks daripada paragraf tersebut. Nah, biasanya model-model seperti ini itu terjadi dalam bentuk penulisan cerita atau drama atau hikayat atau novel ya, atau cerpen, komik, cerita bersambung dan lain-lain. Yang jelas ini lebih condong ke sisi penulisnya ya, gitu. Akan tetapi apakah cukup 2 ini? Tidak ya, ada yang menambahkan lain, tapi pokoknya yang 2 itu ekspositoris dan sugestif. Terus ada yang memberikan tambahan lagi, yaitu wa'udhifa ilaihi naumul akhar ya, ada paragraf naratif berdasarkan urutan waktu dan ada juga paragraf naratif berdasarkan urutan tempat. Nah, seperti apa modelnya nanti kita akan bahas satu-satu. Yang jelas itu ya. Paragraf naratif ekspositoris dan sugestif itu yang utama. Yang kedua ditambah 2 lagi, ada yang urutan waktu dan tempat. Maksudnya apa? Yang waktu itu artinya dalam narasi tersebut lebih banyak menceritakan tentang waktu kejadian. Sedangkan kalau tempat itu dalam narasi tersebut banyak menceritakan tentang tempat kejadian. Nah, itu gampangannya. Nah, sekarang bagaimana langkah kita ya menulis paragraf naratif. Nah, langkahnya seperti apa? Yang pertama adalah kum bikhtiyaril hadath alladzi turidul kitaba. Pilihlah kejadian yang ingin kalian tulis atau fenomena apa atau peristiwa apa yang ingin sampean ceritakan dan sampean tuliskan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah faqah atau idafaqah. Nah, cerita tersebut atau tulisan tersebut ingin sampean tuliskan dalam 1 paragraf saja atau lebih daripada 1 paragraf. Nah, atau beberapa paragraf, it's okay ya, maka ini harus sampean pikirkan. Yang ketiga adalah sampean harus menyusun beberapa pokok pikiran kalau misalnya ditulis dalam beberapa paragraf ataupun meskipun dalam 1 paragraf tapi pola pikirannya harus tersusun ya. Contohnya artinya bad'an minal bidayah mururan ila al-tanfidz al-muamalah wa tansik wa ma ila dzalika ra'san ila al-istintaj ya. Jadi dimulai dari hal yang paling dasar dulu, menengah, terus puncaknya closing statement-nya seperti apa ya. Contohnya misalnya pada tahun 75 ya, kita ingin menceritakan tentang sosok yang paling sukses di dunia dalam segi digital elektronik ya. Contohnya Apple misalnya. Pendirinya adalah Steve Jobs. Nah, kita ingin membicarakan tentang Steve Jobs, kita ceritakan, oh Steve Jobs itu tahun 75 mendirikan Apple, ya, pabrik Apple misalnya, perusahaan Apple. Tahun 85 ternyata Steve Jobs dipecat, ya, dikeluarkan sendiri dari perusahaan yang dia dirikan. Nah, yang ketiga adalah tahun 97 ternyata Steve Jobs setelah sukses di luar ingin kembali lagi ke Apple, ke perusahaan yang didirikan dulu. Nah, tahun 2011 Steve Jobs meninggal. Nah, misalnya ini adalah pokok-pokok ide pokok yang nanti akan saya ceritakan dan narasinya nanti terserah saya. Nah, yang jelas tidak keluar dari ide pokok ini. Nah, ini kan nyambung. Nah, meskipun misalnya jadi 4 paragraf juga bisa, misalnya jadi 1 paragraf juga bisa, lebih dari 4 juga bisa. Tergantung tingkat kekuatan kita dalam menuliskan sebuah artikel atau karangan sebuah paragraf. Nah, dalam hal ini adalah paragraf naratif ya. Yang kelima, uktub kulla hadatan fi jumlah aw aktsar. Nah, itu maksudnya tadi ya, jadi setiap ide pokok tadi dituliskan dalam sebuah kalimat atau lebih. Yang kelima adalah raji al-faqra bahtan al-aqta' al-lughawiyah
wal imla'iyah. Jadi kita review lagi paragraf yang sudah kita tulis sambil mencari beberapa kesalahan penulisan dan pembahasaan. Ini yang paling fatal dan sering kita lalai, ya. Artinya kita sering lalai untuk menelaah ulang atau mereview tugas atau paragraf yang sudah kita buat dari segi bahasa dan imla. Bahasa itu maksudnya apa? Misalnya kalau kita menerjemahkan dari Indonesia ke Arab, maka kesalahan bahasa adalah pemilihan kata dalam bahasa Arab juga bisa. Misalnya dalam penyusunannya, tarkibnya juga bisa, dan lain sebagainya, ya. Habis ini kita akan lihat contohnya masing-masing. Namudaj al-faqrat as-sardiyah. Nah, bagaimana kita menulis paragraf ekspositoris, ya. Tadi adalah paragraf yang ditulis dengan sebuah kisah nyata. Ya, dalam hal ini contohnya seperti biografi, cerita sejarah, dan lain sebagainya. Ya, kita ambilkan yang mudah, contohnya adalah Bung Karno, ya. Contohnya Wulida Soekarno dilahirkan, wasmuhu indal wilada Kosno Diharjo. Nah, namanya ketika lahir adalah bukan Bung Karno tapi Kosno Diharjo, akhirnya dipanggil Bung Karno, atau Soekarno. Wulida li'abin ustukrati min jazirati Jawa, dilahirkan dari seorang ayah yang bangsawan atau ya semacam teknokrat, ya. Maksudnya ayahnya itu sekelas priayi atau di mana itulah kalau dalam bahasa Jawa, dari Pulau Jawa, ya. Ya'malu mudarrisan fi madrasatin ibtidaiyah. Nah, yang dia ayahnya bekerja sebagai guru di madrasah sekolah dasar, ya. Wa yud'a Raden Sukemi Diharjo. Nah, beliau nama ayahnya adalah Raden Sukemi Diharjo. Wa ummin min jazirati Bali, sedangkan ibunya berasal dari Bali. Wa tud'a Ida Ayu Nyoman Rai, dan dipanggil namanya Ida Ayu Nyoman Rai. Wa qalat ummuhu min aila brahmaniyah. Jadi ibunya ini berasal dari kasta Hindu yang bernama kasta Brahma, ya. Kasta Brahma itu menurut orang Bali itu adalah tingkatan kasta tertinggi dalam agama Hindu. Wa kanat wiladatuhu fi Surabaya. Bung Karno dilahirkan di Surabaya, Jawa Syarqiyah, fil Hind asy-Syarqiyah al-Holandiyah, di India Timur Belanda. Lah, dulu ketika kita dijajah namanya Indonesia ini namanya India Timur Belanda, ya. Sekarang kita dengar dengan Indonesia. Nah, dulu waktu dijajah belum Indonesia namanya, tapi India Timur Belanda pada 6 Juni 1901 Masehi. Nah, ini kan menuliskan cerita yang sebenarnya, menulis biografi atau autobiografi atau cerita sejarah dan lain sebagainya. Itu ya gampangannya. Contoh yang kedua, biar lebih jelas, ya, sama narasi ekspositoris. Baitun al-Qadim, ya, di rumah lama kita, ya, ceritanya. Ini yang lebih, contoh yang lebih dari satu paragraf. Askunu ma'ailati fi baitin qadim. Saya tinggal bersama keluarga saya di rumah lama, ya. Warithahu walidi an jaddi wa huwa yaqa'u fi wasatil qaryah. Ya, yang ayah saya mendapatkannya hasil warisan dari kakek saya, ya. Maksudnya wa huwa yaqa'u fi wasatil qaryah. Yang dia terletak, yang rumah itu terletak di tengah desa. Bijani bitarik al-dhaisiyya al-dhayyiqah. Pas di samping jalan utama yang sangat sempit, ya, katakanlah seperti itu. Azamati al-baladiyatu yauman ala syaqqit tariq wa tawsi'uha. Suatu ketika, ya, pemerintah ingin melakukan proyek pelebaran jalan. Nah, karena jalannya tadi sempit, jalan utama. Faqala ra'yu ala an tahdima baitina. Maka didapatkan kesepakatan keputusan bahwasannya rumah kita harus dipindah atau dibongkar, nah, gitu. Dan wa akhbaratna bidzalika, dan keluarga kita dikabari akan hal itu. Wa talabat al-baladiyatu minna an natruka hadzal bait wa dafa'at lana ta'widan munasiban. Kita semua sekeluarga diminta untuk pindah, dan sebagai ganti rumah kita akan dibeli dan nanti bisa kita belikan rumah yang baru atau ditukar rumah yang lebih sesuai daripada rumah yang kita yang lama ini, ya. Fi yaumin qadimal ummah. Suatu hari para pekerja sudah datang. Wa kunna qad aghrahna al-baita min al-athad. Kita sudah memindahkan semua perabot yang ada dalam rumah itu.
wa bada'u yahdimuna, dan para pegawai itu mulai menghancurkan rumah itu ya. Bada'an bisat, mulai dari atapnya, tsummal haitan, langit-langitnya, wal abwab, pintunya, wan nawafid, dan jendelanya, wa kanat jarafatun tantadhiru lituzila akhal ma'alim hadzal bait ya. Sedangkan ekskavator ya, jarafatun ya, bego ya, sudah menunggu untuk menghancurkan bagian-bagian lain daripada rumah ini. Nah, ini contoh yang sederhana yang lebih daripada satu paragraf menceritakan tentang al-faqah as-sardiyah. Nah, ini ekspositoris ya, menceritakan tentang keadaan rumah yang sebenarnya. Jadi misalnya kita punya sejarah tentang rumah yang lama, terus kita ceritakan ulang, dan itu tidak direkayasa, tapi benar-benar terjadi. Nah, selanjutnya, namun bagaimana kita menulis paragraf naratif sugestif ya? Kalau tadi ekspositorif, sekarang sugestif. Nah, ini bagian yang kedua. Nah, sugestif itu intinya kita narasi yang membutuhkan kita untuk tatwilal khoyal ya, membayangkan ini. Yang intinya membawa kita ke dalam dunia cerita tersebut. Nah, gitu. Kayak kita baca novel, kita baca komik, kita cerita, dan lain sebagainya. Kita ambil contohnya Laila Majnun ya. Dari novelnya Laila Majnun. Karena Qais bin Milwah ya, jadi namanya Majnun itu Qais ya. Sebenarnya kalau di Arab terkenal dengan namanya Majnunu Laila, bukan Laila Majnun ya. Tapi Majnunu Laila. Jadi orang yang tergila-gila dengan Laila. Bukan Laila wa Majnun. Kalau di kita namanya Laila dan Majnun. Majnun itu julukan karena dia sangat cinta pada Laila. Namanya adalah Qais. Karena Qais bin Milwah mujarrad sabiyyin indama waqa'a bi syiddati hubbin bi Laila al-Amiriyah. Nah, pada waktu itu Qais hanyalah seorang anak kecil ketika dia mulai sangat mencintai Laila. Nah, artinya dari kecil dia sudah sangat cinta sama Laila ya. Karena muta'akkidan min hadzal hub mundu awwali mawmin waqa'at ainahu 'alayha fi kutab. Ya. Ini dikuatkan ya, karena muta'akkidan min hadzal hub ya, cinta ini dikuatkan atau bermula dari awal pandangan pertamanya kepada Laila. Ingat ya, pandangan pertama, karena istilah khoyal dalam bahasa Arab itu tidak mungkin nadhara atau ra'at, tapi langsung indama waqa'at ainahu 'alaiha, ketika matanya sudah mulai condong dan fokus melihatnya. Lah, bukan pakai kata-kata nadhara atau ro'a. Lah, menggunakan kata bahasa Arab yang mengandung unsur khoyal ya gitu. Fikutab itu nama madrasah sekolah lokal ya yang di situ. Nah, jadi sama-sama belajar lah, terus kok Majnun itu cinlok sama Laila itu. Wa sul'ana ma bad ayaktubu qasaida hubbin jamilatin an Aila wa akhadaha yaqra'uha bi sautin 'alin li fi zawaya syawari. Nah, secepat mungkin ya, karena dia ingin sangat cinta sekali, dia mulai menulis beberapa bait-bait syair yang indah yang terkait Laila itu, tentang Laila ya. Kemudian bait-bait itu dibaca dengan suara yang lantang di pinggir-pinggir jalan ya. Kepada siapa saja yang lewat itu diusahakan kalau bisa mendengarkan syair-syair itu lah, sebagai bentuk cintanya. Namanya anak kecil ya. Tapi nanti ceritanya panjang, itu sampai besar, sampai meninggal gak bersatu. Mithla hadhil arud al-atifiyya min al-khub wa tafani ja'al al-kathirin yulaqabuna as-sabiyya bismi Majnun. Nah, karena kejadian yang gila inilah ya, masa orang cinta terus menulis syair, dia ngomong di pinggir jalan supaya orang dengar bahwa saya cinta dia. Nah, karena kejadian seperti ini orang mengiranya oh Qais ini gila. Akhirnya Qais ini dikenal dengan nama Majnun. Laila Majnun. Sekarang namanya Majnun itu julukan ya. Itu contoh model paragraf naratif sugestif ya, yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Selanjutnya ada jenis tambahan tadi ya, yaitu paragraf naratif urutan waktu. Jadi yang lebih banyak condong di dalam paragraf yang lebih condong kepada penjelasan tentang waktu lah. Tadi sudah saya jelaskan contohnya Steve Jobs ya. Sekarang kita ulas lagi. Qoma Steve Jobs bil ishtirak ma'a
Sadiqin lahu bi ta'sisil kati Apple di komputer. Nah, Steve Jobs mulai kerjasama bersama teman-teman atau rekan-rekan lainnya untuk mendirikan perusahaan Apple, komputer Apple pada tahun 75. Indar makan al-fi'syrin min umri. Pada usia 20 ya. Wa fi ghusun asri sanawat wasala muwaddifin syirka ila 400 muwaddif. Jelang 10 tahun ya, pegawainya sudah melebihi 4.000 pegawai. Jadi 10 tahun berdiri sudah punya 4.000 pegawai. Bahwa selalu sumaliha ila $2 miliar. Modal pokoknya atau sahamnya ya itu waktu itu sudah mencapai $2 miliar. Nah, fi sanah 75 hasala khilafun fi majlis idarati syirkah, terjadi cekcok ya di antara para pemilik saham atau para pengelola perusahaan, dan akhirnya Steve Jobs keluar dari perusahaan yang ia dirikannya tadi. Lakinnahu lam yayas, tapi dia tidak putus asa. Wa bada'a min jadid wa assasa syirkataini akhiratain najahata bisyiddah. Kemudian dia mendirikan dua perusahaan lain dan akhirnya sukses. Nah, yang membawa kesuksesan tersebut menjadikan Steve Jobs bisa kembali lagi ke Apple tahun 97. Nah, karena waktu itu 97 Apple sedang bangkrut ya, kalah dengan Nokia dan lain sebagainya. Akhirnya mulai bangkit lagi dengan kembalinya Steve Jobs tersebut. Sehingga inflasi yang ada di pabrik Apple tadi bisa diselamatkan oleh Steve Jobs melalui sistem manajemennya. Nah, akhirnya Steve Jobs meninggal pada tahun 2011 dan total sahamnya yang dulunya 2 miliar pada 2011 berkembang menjadi 350 miliar dolar Amerika. Ini cerita. Nah, di sini kita lihat yang saya kasih warna merah. Ini menceritakan tentang urutan waktu, ya. Jadi ini model penulisan saja. Artinya lebih condong ke waktunya atau ke tempatnya, atau seperti apa. Nah, sedangkan modelnya menurut saya ya antara ekspositoris dengan naratif tadi. Nah, sekarang kita berikan contoh yang tempat ya, yang lebih condong ke tempatnya. Karena tadi contohnya sudah bahasa Arab semua, lah sekarang sebagai penutup kita kasih contoh yang bahasa Indonesia. Nah, contohnya di halaman gedung pengadilan yang besar itu berkerumun ratusan orang. Lah, ini ada yang pokoknya yang saya kasih tanda merah ini menunjukkan tempat. Nah, kabarnya mereka akan menjadi supporter dari salah satu temannya yang nanti akan diadili dalam kasus pencemaran nama baik. Setibanya di ruang sidang, hakim itu membuka persidangan. Gerombolan orang tadi sebagian sudah memenuhi kursi di dalam ruangan yang sama. Tidak terkendali sekali suasana persidangan tersebut. Hakim berusaha untuk menenangkan suasana. Sidang diskor, jaksa, hakim, dan juga pengacara meninggalkan tempat menuju ruang khusus di lantai 2. Di sana, saksi serta juga terdakwa duduk gelisah. Ini mungkin model paragrafnya bisa ekspositori, bisa naratif ya, tapi model penulisannya dia lebih condong ke tempatnya. Nah, gitu. Jadi antara bisa ekspositoris atau bisa sugestif, itu jenisnya. Nah, model penulisannya bisa lebih condong ke waktu atau lebih condong ke tempat. Yang jelas ada dua tersebut, ada ekspositoris dan sugestif tersebut. Nah, itu kira-kira yang bisa kita diskusikan pagi hari ini ya. Sebagai penutup, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, maka ia akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, sedangkan insya sendiri adalah proses bagaimana kita belajar menulis untuk menuju sebuah keabadian. Nah, nasykurukum ala husni nisbat wal mutaba'ah and attention. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.